Bab 461, Taktik Tercela. Cahaya pedang tajam itu melesat keluar dari ujung pedang bagaikan naga berwarna darah yang mengamuk. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, tanah terpotong menjadi parit yang dalam. Ki pedang yang sangat kuat. Melihat serangan pedang yang mengesankan itu, semua raja bela diri menyipitkan mata mereka. Cahaya pedang ini adalah sesuatu yang bahkan raja bela diri tingkat menengah tidak akan berani menerimanya secara langsung. Cahaya pedang itu mendekat seperti naga yang mengamuk, membesar dengan cepat di pupil Qin Yichen. Namun, yang mengejutkan, bahkan pada saat ini, dia tidak mundur selangkah pun. Sebaliknya, dia memindahkan pedang rohnya ke tangan kirinya, sedikit menekuk lengan kanannya. Dari posturnya, sepertinya dia bermaksud untuk menerima cahaya pedang ini secara langsung. Arogan, kamu mencari kematian. Melihat ini, semua raja bela diri mencibir. Di wajah Penatua Yun, senyum sinis juga muncul. Cahaya pedang itu menyala, dan hanya dalam satu tarikan napas, pedang itu melintasi jarak di antara keduanya. Tepat saat hendak menyerang tubuh Qin Yichen, jiwa bela diri Taoti di belakangnya bergetar. Lengannya bergetar, dan dia menyerang dengan ganas. Dentang. Tanpa diduga, cahaya pedang ini tidak mencabik-cabik Qin Yichen, tetapi tiba-tiba berhenti dengan cara yang sangat aneh. Di tangan kanan Qin Yichen, cahaya perak atribut petir berkelebat dengan dahsyat, terus-menerus menahan energi tajam dari cahaya pedang. Dia benar-benar memblokirnya dengan tubuh fisiknya. Para murid Sekte Northern Depths berteriak kaget. Dia berhasil memblokir serangan penuh dari Elder Yun dengan kekuatan fisik murni. Meskipun dia memblokirnya untuk sementara, lalu kenapa? Apakah dia bisa bertahan? Dua tetua lainnya mendengus dingin dan mengejek. Namun, pada saat ini, tetua Yun sangat terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan serangannya. Bahkan dia sendiri hanya akan menghindar saat menghadapi gerakan ini. Namun, pemuda ini tidak hanya menangkisnya tetapi juga menahannya. Retak, retak. Di tengah tatapan kaget itu, tiba-tiba terdengar suara-suara samar. Di hutan yang sunyi ini, suara-suara itu terdengar sangat keras. Semua orang memperhatikan dengan seksama dan melihat bahwa pada cahaya pedang merah tua itu, retakan mulai tampak, dan akhirnya menyebar seperti jaring laba-laba. Ledakan. Akhirnya, di bawah tatapan kaget semua orang, cahaya pedang tiba-tiba meledak. Gelombang energi Yuan menyebar dengan hebat, dan serpihan kayu serta debu memenuhi udara. Sepertinya para tetua Sekte Northern Depths tidak istimewa. Sementara semua orang masih terkejut, sebuah suara tenang terdengar dari dalam debu. Melihat sosok tinggi yang samar-samar terlihat di antara debu, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan serangan penuh kekuatan Elder Yun tidak dapat melukainya. Faktanya, dalam ledakan mengerikan itu, sosok pemuda itu hanya mundur 2 langkah. Berapa umur pemuda ini? Usianya belum genap 20 tahun, tetapi dia sudah memiliki kekuatan yang mengerikan. Hal ini secara tidak sengaja membuat 10 Martial King tahap awal, yang menganggap diri mereka lebih unggul setelah menerobos ke Martial King Realm, merasa rendah diri. Bos. Pada saat ini, suara Lu Xiaoguan datang dari belakang Qin Yichen. Qin Yichen menoleh ke samping dan melihat Lu Xiaoguan telah terdorong mundur hampir 10 meter. Gelombang sisa serangan mengerikan itu, bahkan setelah dihalangi olehnya, adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan olehnya. Sialan. Qin Yichen mengumpat dalam hati, mengerutkan kening sambil melihat sekeliling. Pada saat ini, kecuali Evil Raven di belakangnya, semua rute pelarian telah diblokir sepenuhnya. Bahkan jika dia dengan cepat membunuh jalan keluar, dengan Lu Xiaoguan dan Gong Suziyi di belakangnya, akan tetap sulit untuk lolos dari kejaran sekte kedalaman utara. Swoosh, swoosh. Melihat kegagalan tetua Yun, kedua tetua lainnya bergerak, melesat maju untuk berdiri bersama tetua Yun. Jika diketahui bahwa 3 tetua Sekte Northern Depths bergabung untuk melawan seorang pemuda, mereka pasti akan diejek. Namun saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan status atau harga diri. Qin Yichen adalah ancaman yang terlalu besar. Hari ini, apapun yang terjadi, mereka harus melenyapkan ancaman besar ini dan sama sekali tidak boleh membiarkannya berkembang. Jika tidak, suatu hari dia akan menjadi musuh besar Sekte Northern Depths mereka. Anak muda, hari ini kau tidak akan bisa melarikan diri bahkan dengan sayap. Lebih baik kau menyerah saja, dan kami akan memberimu kematian yang cepat. Wajah tetua Yun tampak muram saat dia berkata dengan kejam kepada Qin Yichen.
Dia juga memperhatikan bahwa pemuda ini tampaknya sangat peduli dengan dua orang di belakangnya. Jika pertarungan berlanjut, bahkan jika dia bisa menahannya, dua orang di belakangnya pasti tidak akan mampu menanggung akibat dari pertempuran tingkat ini. Ketika aku membunuh Kyuji Zuo hari itu hanya karena dia agresif dan ingin membunuhku. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Hari ini, para tetua dari sekte yang sama memaksaku untuk mengulangi tindakanku. Memaksamu? Memangnya kenapa kalau kami yang memaksa? Tetua Yun mencibir dingin. Di wilayah ini, tidak peduli seberapa hebatnya seseorang, jika mereka berani menyinggung sekte Northern Depths, sama sekali tidak ada pilihan kedua selain kematian. Inilah yang sekte kedalaman utaramu bawa. Setelah melarikan diri sejauh ini, pada saat ini, Qin Yichen akhirnya mulai tidak lagi menahan amarah di hatinya. Tetua Yun mendengus dingin, lalu menatap kedua tetua di sampingnya. Kedua tetua itu melesat keluar, dan saat energi Yuan melonjak, dua serangan kuat melesat keluar. Namun, kedua serangan ini bahkan tidak mengenai sehelai rambut pun di tubuh Qin Yichen. Bahkan tidak mendekatinya, seolah-olah serangan itu meleset. Namun, bagaimana mungkin dua raja bela diri tingkat menengah melakukan kesalahan sederhana seperti itu? Kedua tetua itu memancarkan cahaya yang menyeramkan. Ini bukan karena mereka tidak bisa mengenai Qin Yichen, tetapi karena target mereka adalah Lu Xiaoguan dan Gong Su Ziyi di belakangnya. Mati. Pada saat yang sama, terdengar teriakan penuh niat membunuh. Tetua Yun melangkah maju, memegang pedang merah darah, yang membawa pedang Qi yang tajam dan kuat, saat ia melesat ke arah Qin Yichen. Serangan sebelumnya dari kedua tetua sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian Qin Yichen. Tercela, Gong Su Ziyi mengumpat, wajah cantiknya berangsur-angsur berubah sedingin es. Menghadapi Penatua Yun yang menyerbu, Qin Yichen menundukkan kepalanya, tidak memperhatikan serangan yang ditujukan pada Lu Xiaoguan dan Gong Su Ziyi, juga tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melawan Penatua Yun. Karena kamu bersikeras mencari kematian. Tepat saat Penatua Yun menyerbu di depan Qin Yichen, pedangnya telah merobek pakaian Qin Yichen, bisikan kata-kata Qin Yichen tiba-tiba berubah menjadi gemuruh guntur, meledak di telinga Penatua Yun. Kalau begitu aku akan memberimu akhir yang cepat. Cahaya putih menyambar dari tangan Qin Yichen, memasuki dada tetua Yun, lalu muncul dari punggungnya. Bab 462, pikirku aku orang yang mudah ditipu. Ini, bagaimana ini mungkin? Merasakan sakit di dadanya, tetua Yun menunduk dan melihat lubang berdarah menusuk jantungnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tepat saat pikiran itu terbentuk di benaknya, dia merasakan kegelapan menyelimutinya saat dia tertidur selamanya. Dia membunuh tetua Yun. Menyaksikan kejadian ini, hawa dingin menjalar dari lubuk hati kedua tetua lainnya. Pemuda ini benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat itu terlalu cepat. Bukan saja mereka tidak bisa bereaksi, bahkan tetua Yun, yang terkuat di antara mereka, tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum terbunuh dengan satu serangan. Apakah dia tidak peduli dengan teman-temannya? Kedua tetua itu menatap tajam ke arah dua orang di belakang Qin Yichen. Mereka cukup percaya diri dengan serangan mereka. Seorang Martial King tahap awal tidak mungkin mampu menghalangi mereka. Ledakan. Akan tetapi, sebelum pikiran mereka sempat tenang, saat serangan dahsyat itu hendak mendarat pada Lu Xiaoguan, serangan itu tiba-tiba terkoyak dengan kekuatan yang luar biasa. Kau benar-benar mengira aku ini orang yang mudah ditipu. Teriakan marah Lu Xiaoguan bergema, lalu seekor serigala hitam dengan tubuh berkilauan dengan kilauan metalik muncul di hadapannya. Apa ini? Melihat serigala raksasa yang matanya memancarkan cahaya merah, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sang tetua merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang muncul dari dalam. Splat, sebelum dia sempat bereaksi, serigala raksasa itu mengayunkan cakarnya ke bawah. Sang tetua ingin melawan sekuat tenaga, tetapi serangan dan pertahanannya bagaikan kertas yang menahan serangan serigala itu. Mereka langsung terkoyak, dan mati tragis di tempat. Xiao Huang. Di sisi lain, mengikuti panggilan Gong Su Ziyi, Xiao Huang muncul di bahunya. Namun tak seorang pun memperhatikan kehadiran Xiao Huang, termasuk tetua sekte kedalaman utara yang menyerbu ke arah mereka. Bahkan saat melihat Xiao Huang berlari ke arahnya, dia tetap tidak peduli. Perhatiannya tetap tertuju pada Gong Su Ziyi. Sampai sebuah kepala melayang ke langit, dan dia melihat tubuhnya sendiri jatuh ke belakang. Tetua, melihat pemandangan ini, 10 raja bela diri yang tersisa berteriak kaget,
lalu berdiri terpaku di tanah. Melihat serigala raksasa hitam dan burung terbang yang tampaknya tidak mencolok, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Pada saat ini, mereka mengerti bahwa bukan karena Qin Yi Chen tidak ingin melindungi mereka berdua. Sebaliknya, mereka berdua, seperti Qin Yi Chen, memiliki kekuatan yang sangat besar. Siapa sebenarnya kalian? Seorang murid Sekte Kedalaman Utara bertanya dengan suara gemetar. Dengan kekuatan yang luar biasa, ketiga orang di hadapan mereka tidak diragukan lagi memiliki latar belakang yang luar biasa. Karena mereka semua muda, semuanya kuat, jika seseorang mengatakan mereka tidak mendapatkan kekuatan dari suatu kekuatan yang kuat, tidak ada yang akan mempercayainya. Terlebih lagi, kekuatan di belakang mereka kemungkinan tidak kalah hebat dari Sekte Kedalaman Utara. Kau tidak pantas tahu. Lu Xiaoguan berkata dengan dingin, penghinaan di matanya membuat semua orang di sekitarnya gemetar. Sekte Luban benar-benar tidak takut dengan Sekte Kedalaman Utara. Kirim pesan ke Sekte Kedalaman Utara. Katakan pada mereka bahwa aku, Qin Yi Chen, akan mengunjungi mereka. Tepat ketika 10 murid Martial King mengira kematian mereka sudah pasti, suara Qin Yi Chen bergema. Namun, suara ini tidak lagi tenang seperti sebelumnya, sebaliknya, suara ini membawa amarah dan niat membunuh yang dingin. Karena keberadaan boneka itu sudah terungkap, dia tidak perlu lagi menyembunyikannya. Hanya dalam beberapa saat tarikan napas, sosok ketiganya telah berubah wujud menjadi 3 titik hitam kecil, lenyap di ujung pandangan mereka. Lama setelah Qin Yi Chen menghilang, tubuh tegang dari 10 Raja Bela Diri akhirnya mengendur. Setelah sadar kembali, ke-10 orang itu saling memandang, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Tetua Yun telah dibunuh oleh Qin Yi Chen, dan 2 tetua lainnya telah mati satu demi satu di bawah serigala raksasa dan burung terbang itu, tanpa kemampuan untuk melawan. Tetapi mereka dapat yakin akan satu hal, baik Qin Yi Chen maupun 2 orang di belakangnya tidak dapat dihadapi oleh Raja Bela Diri tahap awal seperti mereka. Faktanya, orang-orang itu bahkan tidak mau repot-repot membunuh mereka. Pada saat ini, di hutan lebat tak jauh dari sana, beberapa sosok menyelinap pergi secara diam-diam. Orang-orang ini awalnya adalah tentara bayaran yang mengikuti dari kejauhan untuk menyaksikan kegembiraan itu, tetapi sekarang wajah mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. 3 pemuda sebenarnya telah membunuh 3 tetua Sekte Kedalaman Utara. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tak akan ada seorang pun yang percaya bahwa ketiga orang yang tadinya melarikan diri dengan kacau, ternyata memiliki kartu truf yang begitu mengerikan. Tetapi yang paling mengejutkan mereka bukanlah ini. Yang benar-benar membuat mereka takut adalah kata-kata terakhir pemimpin Qin Yi Chen sebelum berangkat. Dia akan secara pribadi mengunjungi Sekte Kedalaman Utara. Mereka tidak percaya Qin Yi Chen benar-benar akan berkunjung. Mungkinkah setelah membunuh beberapa tetua, dia bermaksud menantang otoritas Sekte Kedalaman Utara? Sekte Northern Depths telah diwariskan selama ribuan tahun di wilayah dengan arus bawah yang bergejolak ini. Fondasinya yang mendalam bukanlah sesuatu yang dapat ditantang oleh beberapa pemuda Martial King Realm. Apakah pemuda itu terlalu sombong dan angkuh, atau apakah dia memiliki kartu truf yang mengguncang dunia yang mampu menantang Sekte Kedalaman Utara, salah satu penguasa wilayah ini? Tidak seorang pun tahu, tetapi yang dapat diramalkan adalah bahwa wilayah ini pasti akan diguncang oleh pemuda bernama Qin Yi Chen ini. Dengan kekuatan Martial King Realm tahap awal, dia sudah bisa membunuh para tetua dari Sekte Northern Depths. Ini sudah cukup untuk membuat siapapun bangga. Setelah membunuh 3 tetua, ekspresi Qin Yi Chen tetap muram. Sebelumnya, dia ingin menghindari masalah, jadi dia mencoba menjauh, tetapi para tetua Sekte Northern Depths bersikeras membunuhnya. Selain itu, untuk membuatnya ragu-ragu dan takut, mereka telah merendahkan diri untuk menyerang Gong Su Ziyi dan Lu Xiaoguan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterimanya. Meskipun Qin Yi Chen tidak ingin menimbulkan masalah, diganggu dan terus-menerus menanggungnya juga bukan gayanya. Sekarang para tetua Sekte Northern Depths telah terbunuh, Qin Yi Chen tahu bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan secara menyeluruh, Sekte Northern Depths pasti akan mengeluarkan surat perintah dan hadiah besar-besaran. Setelah itu, akan ada pengejaran dan upaya pembunuhan yang tak ada habisnya. Bos, kita mau kemana sekarang? Mengikuti di belakang Qin Yi Chen, merasakan aura kekerasan sesekali terpancar darinya, Lu Xiaoguan ragu sejenak sebelum bertanya. Awalnya,
Dikejar-kejar oleh orang yang bisa dengan mudah menghabisi mereka membuat Lu Xiaoguan cukup tertekan, namun untungnya, pada akhirnya, dia bisa melampiaskan kekesalannya. Sekte Kedalaman Utara, terbang di depan, Qin Yichen bahkan tidak menoleh saat 3 kata dingin keluar dari bibirnya. Sekte Northern Depths. Mendengar perkataan Qin Yichen, kilatan cahaya melintas di mata Lu Xiaoguan. Awalnya, dia mengira perkataan Qin Yichen sebelumnya hanya untuk mengintimidasi para murid dari Sekte Northern Depths, tetapi tanpa diduga, dia benar-benar berniat pergi ke Sekte Northern Depths. Bab 463, layak atau tidak? Sekte Northern Depths, salah satu kekuatan terkuat di antara 3 sekte dan wilayah satu Manor, dengan warisan selama ribuan tahun, telah berdiri kokoh. Namun, selama periode ini, berbagai rumor negatif tentang Sekte Kedalaman Utara terus menyebar. Dan dalam rumor ini, selalu ada nama yang dikenal, Qin Yichen. Seorang pemuda yang muncul entah dari mana, usianya tidak lebih dari 18 atau 19 tahun, tetapi ia telah berulang kali melakukan hal-hal yang menggetarkan hati. Di luar daerah terlarang takdir surga, di hadapan banyak raja bela diri, dia membunuh seorang murid inti Sekte Kedalaman Utara, Qiyu Jizuo. Berita ini menyebar dengan cepat seperti wabah. Ketika reputasinya bergema, hal itu juga memicu kemarahan Sekte Northern Depths. Seketika, Sekte Northern Depths mengeluarkan surat perintah penangkapan. Namun, dalam waktu 2 bulan, pemuda ini tampaknya telah menghilang dari dunia. Di tengah berbagai pencarian berskala besar, tidak ada jejak informasi pun. Tepat ketika semua orang mengira dia telah mati, atau mungkin merupakan generasi muda yang dikirim untuk dilatih oleh suatu kekuatan besar dari wilayah lain, dia tiba-tiba muncul di kota hutan awan. Akibatnya, hanya dalam hitungan hari, sebuah berita yang menggemparkan seluruh wilayah pun tersebar. Pemuda bernama Qin Yichen ini telah membunuh 3 tetua raja bela diri tingkat menengah dari Sekte Kedalaman Utara. Berita ini membuat banyak orang meragukan keabsahannya, tetapi setelah melihat persetujuan diam-diam dari Sekte Northern Depths, mereka harus mempercayainya. Sudah berapa tahun, tak seorang pun berani menantang gengsi 3 sekte dan 1 manor, tetapi kini pemuda ini telah membuat pernyataan berani untuk mengunjungi Sekte Kedalaman Utara. Untuk sebuah kekuatan puncak yang berdiri di wilayah ini, penghinaan macam apa ini? Sekte Kedalaman Utara sangat marah. Namun kekuatan lain, termasuk 2 sekte besar lainnya, senang mendengarnya. Sekte Northern Depths selalu kejam dalam tindakan mereka dan sering berselisih dengan 2 sekte besar lainnya. Sekarang, dengan seseorang yang melangkah maju untuk menamparkan wajah Sekte Northern Depths, mereka tentu saja menikmati menonton pertunjukan tersebut. Beberapa bahkan diam-diam membuat rintangan bagi Sekte Northern Depths. Di balik permukaan yang tenang, sebenarnya ada arus bawah yang bergejolak. Banyak angkatan yang ingin mengambil keuntungan dari hal ini. Apa? Tetua Yun sudah meninggal. Di ruang konferensi Sekte Kedalaman Utara, Tetua Agung yang duduk di samping kursi utama membanting meja dan berteriak tak percaya. 3 tetua raja bela diri tingkat menengah tidak hanya gagal menghadapi seorang pemuda, tetapi bahkan terbunuh olehnya. Tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Tetua Agung dipenuhi amarah, dan suaranya yang menggelegar terus bergema di seluruh aula. Pada saat itu semua tetua yang ada di dalam aula hanya terdiam, takut kalau Tetua Agung akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. 3 orang bodoh yang tidak berguna. Mereka pantas mati. Apa gunanya mereka jika mereka bahkan tidak bisa menenangkan seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun. Setelah beberapa waktu, Sang Tetua Agung akhirnya berhasil menahan amarah di hatinya, mengumpat pelan, dan menutup matanya. Fiuh, melihat sikap Tetua Agung, banyak tetua akhirnya menghela napas lega. Tetua Agung, dia juga mengatakan ingin mengunjungi Sekte Kedalaman Utara kita. Tepat saat aula itu menjadi sunyi, sebuah suara yang tidak pantas untuk saat itu terdengar. Bang! Begitu kata-kata itu terucap, Tetua Agung tiba-tiba berdiri dan menghantamkan telapak tangannya ke meja batu di depannya. Meja batu yang kokoh itu langsung hancur berkeping-keping. Jika dia berani datang, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Akhirnya, Tetua Agung menyapukan pandangannya dengan ganas ke sekeliling, dan dengan ekspresi buas, dia bergumam. Tetua Agung, tolong jangan marah. Tak jauh dari situ, seorang lelaki tua bermata segitiga yang duduk di sampingnya sambil minum teh dengan santai berbicara. Silavin, bentuk mata mereka sebenarnya adalah mata segitiga.
Alih-alih bentuk oval halus di bagian atas, mata mereka memiliki ujung yang lebih tajam. Coba cari tahu lebih lanjut. Melihatnya berbicara, Tetua Agung, di tengah amarahnya, sebenarnya menahan diri sedikit dan bertanya dengan nada yang relatif lembut. Tuan Yang, apakah Anda punya saran? Bagaimana menurut Tetua Agung jika dibandingkan dengan Wan Xinghe dari sekte kita? Lelaki tua bermata segitiga itu dengan tenang membalas. Wan Xinghe, talenta nomor 1 di generasi muda sekte Northern Depths. Usianya belum 30, tetapi kekuatannya sudah setara dengan Martial King tingkat tinggi. Dalam sekte, banyak tetua yang bukan tandingannya. Bakat Xinghe jarang terlihat selama ratusan tahun. Bagaimana anak itu bisa dibandingkan dengan Xinghe? Tuan Yang, apakah Anda tidak melebih-lebihkannya? Sebelum Tetua Agung bisa berbicara, orang-orang di aula sudah angkat bicara. Meskipun Tetua Agung tidak mengatakan apa-apa, ekspresi di wajahnya menunjukkan bahwa ia berpikiran sama. Memang, di wilayah ini, di antara generasi muda, kekuatan Wan Xinghe jelas tak tertandingi. Namun, pemuda itu setidaknya 10 tahun lebih muda dari Xinghe. Apakah Xinghe memiliki tingkat kekuatan seperti itu 10 tahun yang lalu? Setelah dibantah, Tuan Yang tidak marah. Namun, kata-katanya membuat semua orang di aula terdiam. Memang, mungkin Qin Yichen masih kalah dari Wan Xinghe, tetapi dia masih muda. Tepat saat Tetua Agung memendam niat membunuh, kata-kata Sir yang berikutnya membuat ekspresinya serius. Kalau begitu, semuanya, pikirkan baik-baik. Sebuah force yang dapat melahirkan seorang jenius seperti itu, dengan 3 pemuda yang sebanding dengan Martial King tingkat menengah. Bagaimana pendapat kalian tentang posisi Northern Depths Sect saat ini? Meskipun sekte Northern Depths saat ini sedang berada di puncak kejayaannya, ada juga arus bawah yang bergejolak di sekitar mereka. Siapa yang tahu berapa banyak pasukan yang berharap agar sekte Northern Depths jatuh sehingga mereka dapat menggantikannya. Wilayah ini tidak sesederhana 3 sekte dan 1 manor. Beberapa pasukan tersembunyi memiliki fondasi yang tidak kalah dengan 3 sekte dan 1 manor. Jika saat ini, sekte Northern Depths terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan yang kekuatannya sama, bahkan jika mereka menang karena keberuntungan, sekte Northern Depths pasti akan menderita kerugian besar. Saat itu, mereka pasti akan jatuh dari posisi mereka saat ini. Tetua Agung, Anda harus bertindak dengan hati-hati. Setelah Tuan Yang selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan menuju aula belakang. Sebagai ahli strategi sekte, dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Dia tidak dapat mengendalikan apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Melihat sosoknya yang menjauh, mata sang Tetua Agung berkedip. Sebenarnya, baik Qiu Jizuo maupun ketiga tetua itu, mereka tidak penting bagi sekte Northern Depths. Masalah utamanya adalah gengsi sekte. Hanya untuk seorang Qiu Jizuo, apakah layak berperang dengan kekuatan besar yang tidak dikenal? Wajah sang Tetua Agung memperlihatkan perjuangannya. Antara gengsi sekte dan potensi bahaya kejatuhan, dia tidak bisa menentukan pilihan. Akhirnya, dia duduk kembali di posisinya, memejamkan mata dalam meditasi pura-pura. Sesaat kemudian, dia berkata, aku harus memasuki kultivasi terpencil selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, apapun yang terjadi, jangan datang mencariku. Setelah berkata demikian, dia pergi sambil melambaikan lengan bajunya. Melihat hal ini, para tetua berpengalaman di aula itu tentu saja memahami maksudnya, dan mereka semua pergi satu persatu. Memang, hanya untuk seorang murid inti, sekte kedalaman utara tidak layak mengambil risiko ini. Jika pihak lain tidak cukup percaya diri, bagaimana mungkin mereka bisa membuat pernyataan berani tentang kunjungan ke sekte itu? Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 464, Zhao Yaorou dalam masalah. Qin Yichen tentu saja bukan orang yang gegabah. Berhadapan langsung dengan sekte Northern Depths tidak akan memberikan peluang kemenangan. Kecuali, tentu saja, dia mengeluarkan klan Gongsu atau klan Lu. Namun, itu tidak realistis. Kecuali benar-benar diperlukan, Qin Yichen bahkan tidak ingin mengekspos kekuatan Gongsu Ziyi dan Lu Xiaoguan. Namun, sekarang setelah mereka terbongkar,
tidak perlu lagi bersembunyi. Tepat saat dia bersiap menghadapi badai dari Sekte Northern Depths, dia menemukan bahwa meskipun anggota kuat Sekte Northern Depths kadang-kadang muncul di dekatnya sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, bahkan tidak ada satupun pengintai yang terlihat. Perilaku Sekte Northern Depths yang tidak biasa menyebabkan senyum tipis terbentuk di sudut bibir Qin Yichen. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah tinggal di wilayah ini untuk waktu yang lama dan secara alami memiliki beberapa pemahaman tentang kekuatan di area ini. Jadi, dia tentu tahu apa yang ditakuti oleh Sekte Northern Depths. Qin Yichen awalnya tidak ingin mengejar konsesi dari Sekte Kedalaman Utara, tetapi insiden lain membuatnya berubah pikiran. Apa? Nona Zhao dipenjara di keluarga Xiang. Melihat utusan keluarga Zhao di depannya, Qin Yichen tiba-tiba berdiri, tangannya tanpa sadar mengepal. Sialan, Zhao Yaorou dalam masalah. Ya, tidak ada yang mengantisipasi hal ini. Dari kata-kata utusan keluarga Zhao, Qin Yichen mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah kemunduran sebelumnya, keluarga Xiang belum menyerah. Sebelum Zhao Yaorou memasuki kediaman alkimia 10 sudut, dia telah ditipu oleh seorang master alkimia dari kediaman alkimia 10 sudut, yang telah disuap oleh keluarga Xiang. Dengan menggunakan master alkimia ini, mereka telah membujuknya untuk meninggalkan kediaman keluarga Zhao. Peristiwa ini terjadi saat Qin Yichen diburu oleh Sekte Northern Depths. Meskipun Zhao Yaorou telah menunggu untuk memasuki Ten Corner Alchemy Manor, dia selalu khawatir tentang keselamatan Qin Yichen. Sang Master Alkimia dengan mudah menipu Zhao Yaorou yang panik dengan mengklaim bahwa Qin Yichen terluka. Tentu saja, keluarga Xiang tidak memiliki kemampuan untuk menyuap seorang Master Alkimia dari Istana Alkimia 10 sudut. Semua Master Alkimia merasa bangga, terutama mereka yang dapat memasuki Istana Alkimia 10 sudut. Setelah Qin Yichen bertanya, dia mengetahui bahwa seorang anggota keluarga Xiang, yang telah diterima sebagai murid oleh seorang diakon dari Sekte Kedalaman Utara, telah kembali setelah mengetahui situasi keluarga Xiang. Keluarga Xiang terlalu menindas. Mereka mengundang seorang diaken dari Sekte Northern Depths untuk mengawasi keluarga mereka, dan sekarang mereka memaksa nyonya muda kita untuk menikahi Xiang Zidi. Mereka bermaksud untuk menelan keluarga Zhao kita. Saat utusan keluarga Zhao berbicara sampai titik ini, Qin Yichen tidak bisa lagi tetap duduk. Zhao Yaorou dalam masalah. Dia benar-benar tidak bisa berdiam diri. Terakhir kali, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan keluarga Xiang, tetapi sekarang dia bukan lagi orang yang sama seperti beberapa bulan yang lalu. Selain itu, dia memiliki Gong Suzi dan Lu Xiaoguan bersamanya. Keduanya kuat dalam pertempuran. Dia tidak peduli dengan seorang diaken biasa, bahkan jika dia seorang tetua. Di Positive Valley Tranquil City, badai sebelumnya baru saja berlalu, dan tak seorang pun menduga keluarga Xiang akan kembali dengan kekuatan seperti itu. Dengan seorang diaken dari Sekte Northern Depths yang mengawasi mereka. Saat ini, keluarga Zhao tidak berani bertindak gegabah. Sampai akhirnya sebuah pesan tersebar dari keluarga Xiang. Tuan muda Xiang Zidi dari keluarga Xiang akan menikahi Nona Zhao Yaorou dari keluarga Zhao pada hari baik 4 hari dari sekarang. Setelah mendengar pesan ini dari keluarga Xiang, keluarga Zhao menyadari bahwa Zhao Yaorou sedang dalam masalah. Namun, keluarga Zhao sudah berjuang untuk melindungi diri mereka sendiri, apalagi menyelamatkan Zhao Yaorou. Undangan pernikahan dari keluarga Xiang didistribusikan ke semua pasukan utama di kota Positive Valley Tranquil, memerintahkan semua pasukan untuk menyiapkan hadiah pernikahan dan menghadiri pernikahan keluarga Xiang ini. Apa yang keluarga Xiang ingin lakukan sejelas cermin di hati setiap orang. Namun, tidak ada seorang pun, tidak ada kekuatan yang berani berdiri dan melawan. Diakon dari Sekte Northern Depths itu seperti gunung yang menekan kepala mereka, membuat mereka sulit bernapas. Ketika kelompok Qin Yichen yang beranggotakan 4 orang tiba di gerbang kota Positif Tenang, mereka segera menyadari beberapa perubahan di dalam dan luar kota. Pertama adalah para penjaga di gerbang kota. Mereka bukanlah penjaga Positive Valley Tranquil City, juga bukan penjaga keluarga Xiang, melainkan orang-orang dari Northern Depths Sect. Mereka semua mengenakan pakaian seragam, masing-masing dengan aura dingin, ekspresi arogan. Mereka dengan angkuh memeriksa kerumunan yang lewat. Baik saat memasuki maupun meninggalkan kota, semua orang harus digeledah oleh mereka. Barang apapun yang mereka suka, akan mereka ambil, dan perlawanan sekecil apapun akan ditanggapi dengan kekerasan. Akibatnya, jelas hanya ada sedikit pelancong di gerbang Positive Valley Tranquil City,
dan mereka yang hadir berpakaian sederhana, tidak berani membawa banyak harta. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ayah, selamatkan aku. Tepat saat mereka sedang mengamati, terdengar teriakan memilukan dari gerbang kota. Seorang gadis muda digendong ke kota oleh seseorang yang mengenakan pakaian sekte Northern Baptist, sementara di gerbang, seorang pria parubaya yang tampak seperti pedagang memohon kepada beberapa penjaga. Namun, dia ditendang hingga terjatuh. Jangan tidak tahu terima kasih, tidakkah kau tahu siapa kami? Beruntung sekali kami menyukai putrimu. Seseorang yang mengenakan pakaian sekte Northern Baptist memarahinya, sementara semua temannya memasang senyum jahat di wajah mereka. Old Kuan, bersikaplah lembut, jangan membunuhnya terlalu cepat. Kami para saudara juga perlu bersenang-senang. Mereka sama sekali tidak menghiraukan perasaan pedagang setengah baya itu dan memanggil orang yang menggendong gadis muda itu. Mereka tampak terbiasa dengan hal ini, atau lebih tepatnya, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal-hal seperti itu. Sayangnya, pedagang ini tidak menyadari perubahan-perubahan di Positive Valley Tranquil City ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah datang ke sini. Dan sekarang, dengan putrinya yang diculik dan harta bendanya dijarah, hidupnya dibiarkan dalam kegelapan. Ini terlalu keterlaluan. Tepat saat Qin Yichen hendak melangkah maju, Gong Suzi di sampingnya sudah bergegas keluar. Turunkan gadis itu, atau aku tidak akan bersikap sopan. Wajah cantik Gong Suzi dipenuhi amarah saat dia menghalangi pria yang menggendong gadis muda itu. Kemana saja kau, lelaki itu hendak mengumpat, namun setelah melihat dengan jelas keindahan di hadapannya, matanya langsung dipenuhi cahaya nafsu. Gadis muda yang digendongnya paling-paling hanya bisa digambarkan sebagai cantik, tetapi gadis di hadapannya adalah kecantikan yang langka, sebanding dengan seseorang yang dapat meredupkan bulan dan mempermalukan bunga-bunga. Tentu saja aku bisa membiarkannya pergi. Tapi adik kecil, kau harus menemaniku masuk untuk bersenang-senang. Dia terkekeh dan menurunkan gadis muda itu, lalu dengan bersemangat meraih tangan Gong Suzi. Dibutakan oleh nafsu, dia sama sekali tidak menyadari bahwa seekor burung berdiri di bahu Gong Suzi, menatapnya dengan dingin. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena dia dan teman-temannya percaya bahwa di tempat sekecil itu, tidak ada yang berani melawan mereka, apalagi mengambil tindakan. Sialan tercela. Cahaya dingin melintas di mata Gong Suzi saat dia mendengus pelan, dan Xiao Huang di bahunya menerjang pria itu. Ah! Sambil berteriak, lelaki itu terlempar ke belakang dengan cipratan darah di dadanya, jatuh di samping teman-temannya. Bab 465, Menghukum Kejahatan. Kuan Tua. Beberapa pria yang mengenakan jubah sekte kedalaman utara berteriak kaget saat melihat ini, dan buru-buru membantunya. Namun, saat melihat lubang besar di dadanya yang terus-menerus mengeluarkan darah, ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Cedera semacam ini sudah tidak dapat diobati lagi. Mereka bahkan belum melihat dengan jelas bagaimana burung terbang itu bergerak sebelum Old Kuan terlempar. Bagaimana mungkin mereka tidak waspada dan takut? Meskipun demikian, dengan kekuatan jumlah, mereka berhasil meredam kewaspadaan ini. Kepung mereka. Setelah mendengar perintah keras dari seorang pria parubaya, lebih dari 10 anggota sekte Northern Baptist segera mengepung Gong Suzi. Mereka mengarahkan senjata berkilau mereka ke arahnya, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah pertama. Sebaliknya, mereka menatap dengan waspada ke arah burung kecil yang tampaknya tidak berbahaya yang bertengger di bahunya. Mereka tidak percaya diri bahwa mereka lebih hebat dari Old Kuan. Bahkan, dibandingkan dengannya, mereka agak kalah. Kalau tidak, saat menangkap gadis itu, Old Kuan tidak akan menjadi orang pertama yang menikmati dirinya sendiri. Tepat saat masalah meletus di sini, sekelompok lebih dari 10 anggota sekte Northern Baptist mendekat dari jalan yang jauh. Saat melihat wanita muda itu dikelilingi oleh orang-orang mereka sendiri, mata mereka bersinar dengan sinar cabul. Beraninya kau membunuh seseorang dari sekte Northern Baptist. Aku sarankan kau untuk menyerah dengan patuh. Mungkin jika kau memohon belas kasihan sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Orang yang tampak seperti pemimpin itu melirik Gong Suzi, menelan ludah dalam-dalam, lalu memberi perintah dengan lambaian tangannya. Dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa khawatir terhadap Old Kuan, yang hanya berada di tahap puncak alam roh. Gong Suzi tidak menanggapi teriakannya, hanya menatapnya dengan mata dingin. Brengsek. Ditatap oleh Gong Suzi, entah mengapa, pemimpin ini, seorang martial king tahap awal, merasakan hawa dingin di hatinya.
Namun setelah mengamati dengan saksama, melihat bahwa Gong Suzi tidak memancarkan fluktuasi energi Yuan apapun, dia mengumpat pelan, lalu mencabut senjata dari pinggangnya dan berteriak. Gadis kecil, jika kamu terus bersikap tidak sopan, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Abaikan saja mereka. Ayo pergi. Teriakannya seolah tidak didengar saat Gong Suzi mengalihkan pandangannya ke arah Qin Yichen. Qin Yichen hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tenang. Kemudian, di bawah banyak tatapan heran, mereka bertiga mengabaikan kelompok anggota Sekte Kedalaman Utara yang mengelilingi mereka dan berjalan lurus menuju jalan di depan. Sialan kau. Melihat dirinya sendiri begitu diabaikan, wajah pemimpin itu berubah marah. Sambil menggertakkan giginya, dia melambaikan tangannya dan berteriak, tangkap mereka. Ya, begitu ucapannya selesai, sejumlah anggota Sekte Kedalaman Utara segera mengakui perintahnya. Ini. Namun, saat mereka hendak bertindak, tiba-tiba ada tekanan tak terlihat yang menyelimuti mereka. Di bawah tekanan ini, mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Tekanan ini, mungkinkah di antara mereka ada seorang master alkimia kelas manusia? Wajah pemimpin Martial King menjadi pucat. Seorang master alkimia kelas manusia bukanlah seseorang yang mampu dia ganggu. Ziyi, di masa depan, saat menghadapi situasi seperti itu, jangan buang-buang kata. Buat mereka lumpuh saja. Tepat saat mereka merasa waspada, sebuah suara yang terdengar seperti bercanda terdengar. Melumpuhkan kami. Kau sendiri. Meskipun tidak dapat bergerak di bawah tekanan ini, sebagai anggota Sekte Kedalaman Utara, mereka tidak percaya seorang pemuda akan memiliki keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Ledakan, dan di tengah ekspresi mereka yang berubah-ubah, serangkaian ledakan tumpul terdengar saat manik-manik tubuh bela diri hancur, seperti petasan yang meledak. Kemudian, di bawah tatapan ngeri dari banyak orang di jalan, hampir 20 murid Sekte Northern Depths jatuh ke tanah. Dari energi Yuan yang bocor dari tubuh mereka, jelas bahwa semua manik-manik tubuh bela diri murid-murid Sekte Northern Depths yang jahat ini telah hancur. Mulai sekarang, mereka tidak akan pernah bisa berkultivasi lagi. Setelah Qin Yichen dan kedua rekannya menghilang di antara kerumunan jalan, sebagian besar area di dekat gerbang kota tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap. Bunuh mereka. Di tengah keheningan ini, sebuah teriakan kegirangan tiba-tiba datang dari suatu tempat yang tidak diketahui. Mendengar teriakan itu, banyak tubuh bergetar hebat. Mereka seakan teringat kejadian-kejadian di masa lalu ketika saudara-saudara muda mereka yang cantik telah diambil paksa oleh sialan ini. Kemarin putriku dipermalukan sampai mati oleh binatang buas ini. Binatang buas, hukumanmu telah tiba. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut yang sudah memutih, menerobos kerumunan. Dia mengangkat tongkat kayu di tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke kepala seorang murid Sekte Northern Depths di hadapannya. Krak, dengan pukulan ini, orang bisa membayangkan seberapa besar kekuatan yang dia gunakan saat kepala murid Sekte Northern Depths itu hancur berkeping-keping dengan lubang berdarah. Sudah terluka di dantiannya, sekarang menderita kerusakan tambahan, dia hanya memiringkan kepalanya dan pingsan. Kalahkan mereka sampai mati. Setelah tindakan orang tua ini, banyak sekali sosok menyerbu ke depan. Sekitar 20 murid Sekte Northern Depths tenggelam di bawah gelombang manusia yang marah ini hanya dalam beberapa tarikan napas. Ayo cepat pergi. Sang pedagang, yang putrinya telah diselamatkan sebelumnya, setelah memberikan beberapa tendangan ganas, segera memberi isyarat kepada pengawalnya dan diam-diam meninggalkan kota yang benar-benar tenang. Pada saat anggota Sekte Kedalaman Utara lainnya menyadari gangguan itu dan tiba, mereka yang melampiaskan kemarahannya telah mundur, meninggalkan setumpuk tubuh yang hancur dengan wajah yang tidak dapat dikenali. Kejadian ini tentu saja memancing amarah Deacon yang bertugas di Positive Valley Tranquil City. Namun seperti kata pepatah, hukum tidak menghukum massa. Sekalipun dia marah, dia tidak mungkin bisa membantai seluruh kota. Kemudian, ia mengirim murid-murid tambahan untuk berpatroli, dan suasana di Positive Valley Tranquil City menjadi sangat tegang. Namun, hanya dalam waktu setengah hari, Deacon Sekte Northern Depths itu menyadari kesalahannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka telah kehilangan lebih dari 50 murid. Tanpa kecuali, semua murid tersebut telah dihancurkan kultivasinya, lalu dipukuli sampai mati oleh massa yang marah. Di aula utama keluarga Siang, suasananya sangat menyesakkan. 3 orang duduk di meja besar. Di posisi kepala bukanlah patriark keluarga Siang,
melainkan seorang lelaki tua dengan pelipis yang mulai memutih. Orang tua ini adalah diakon Sekte Kedalaman Utara, Dai Qingshan. Dua orang lainnya adalah patriark keluarga Xiang, Xiang Renhan, dan seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia adalah kunci keberhasilan keluarga Xiang dalam menarik hati diaken ini, Xiang Zidi. Ini benar-benar di luar kendali. Tuan Dai, aku akan segera mengirim semua pengawal keluargaku untuk menangkap orang-orang yang kurang ajar itu. Patriark keluarga Xiang berbicara dengan marah kepada Dai Qingshan yang duduk di posisi kepala. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan melangkah keluar. Suruh mereka semua kembali. Namun, saat dia berbalik, Dai Qingshan mengerutkan kening dan memberi perintah dengan tegas. Bab 466, mungkinkah itu dia? Kali ini, Dai Qingshan membawa lebih dari 200 murid luar dari Sekte Northern Depths, tetapi hanya dalam satu hari, ia telah kehilangan hampir setengah dari mereka. Jika berita ini sampai ke Sekte, posisinya sebagai diaken kemungkinan akan terancam. Bukannya dia tidak ingin membalaskan dendam kepada para pengikutnya, tetapi masalah ini dengan jelas menunjukkan bahwa seorang kultivator kuat sedang dengan sengaja menargetkan anggota Sekte Kedalaman Utara mereka. Meskipun Dai Qingshan tidak peduli dengan nyawa para pengawal keluarga Xiang, dia tidak mampu kehilangan lebih banyak lagi murid yang telah dibawanya keluar. Diaken Dai, ini pasti ulah Zhao Wengting dan keluarga Zhao. Xiang Renhan menghentikan langkahnya dan berkata dengan alis berkerut. Mereka tidak akan berani. Dai Qingshan menggelengkan kepalanya, kilatan dingin melintas di matanya. Kemudian, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, dia bertanya, siapa nama Master Alkimia kelas manusia yang mengalahkan King Kuan terakhir kali? Saya mendengar Zhao Wengting dan yang lainnya memanggilnya sebagai Tuan Qin, tapi kami tidak begitu jelas tentang nama lengkapnya. Xiang Renhan cepat-cepat menangkupkan tangannya dan menjawab. Tuan Qin, Dai Qingshan mengerutkan kening, berulang kali menggumamkan kata-kata ini. Pada saat tertentu, pupil matanya tiba-tiba mengecil saat tiga karakter melintas di benaknya. Qin Yi Chen. Tidak mungkin itu dia. Begitu nama itu muncul di benaknya, Dai Qingshan buru-buru menggelengkan kepalanya dan bergumam. Tuan, melihat Dai Qingshan berbicara sendiri, Xiang Zidi merasakan sedikit rasa tidak nyaman di hatinya karena alasan yang tidak diketahui. Jika Dai Qingshan berubah pikiran saat ini, itu akan menjadi malapetaka bagi keluarga Xiang mereka. Jangan khawatir, karena aku sudah setuju untuk memimpin pernikahanmu, kita tidak akan kembali ke Sekte Northern Depths sampai upacara pernikahanmu selesai. Dai Qingshan mengerutkan kening tetapi masih memaksakan diri untuk berkata. Dia menerima Xiang Zidi sebagai muridnya karena bakat yang dimilikinya. Potensi Xiang Zidi setara dengan beberapa murid inti, itulah sebabnya dia membantu keluarga Xiang sampai sejauh itu. Di kota yang benar-benar tenang, banyak orang terkejut saat mengetahui bahwa setelah kehilangan beberapa kelompok murid, semua murid Sekte Northern Depths telah mundur ke kediaman keluarga Xiang. Tidak ada seorang pun yang mengenakan pakaian Sekte Northern Depths terlihat berpatroli di kota itu lagi. Ini tidak diragukan lagi merupakan tanda bahwa diakon telah mundur. Melihat seseorang mampu membuat seorang diaken Sekte Kedalaman Utara mengambil keputusan seperti itu, banyak sekali orang yang diam-diam berspekulasi tentang sosok tangguh apa yang bisa memiliki kekuatan pencegah yang begitu mengerikan. Setelah para pengikut Sekte Kedalaman Utara mundur ke kediaman keluarga Xiang, kejadian berdarah itu tidak lagi terjadi. Hal ini membuat Dai Qingshan diam-diam menghela napas lega. Tampaknya beberapa murid Sekte Northern Depths pasti secara tidak sengaja menyinggung seorang kultivator kuat, yang telah memicu pembalasan seperti itu. Itu pasti bukan Qin Yi Chen. Kalau itu dia, bukankah dia sudah menyerbu masuk sekarang? Pada hari keempat setelah retret para pengikut Sekte Kedalaman Utara, hari pernikahan Xiang Zidi akhirnya tiba di kediaman keluarga Xiang. Pada hari ini, halaman luas keluarga Xiang dipenuhi orang dan sangat ramai. Halaman yang dihiasi dengan lentera dan dekorasi memancarkan suasana yang meriah. Ketidaknyamanan beberapa hari terakhir tampaknya telah sirna sepenuhnya. Di aula utama keluarga Xiang, meja-meja dan kursi-kursi mewah tertata rapi, tempat duduk para pemimpin atau perwakilan dari kota-kota terdekat dan bahkan beberapa sekte kecil. Pasukan-pasukan ini biasanya memandang rendah keluarga Xiang, namun mereka semua hadir sekarang, semata-mata karena tetua berambut putih yang menduduki posisi kepala di aula keluarga Xiang, Dai Qingshan. Pada saat ini, Xiang Renhan, yang berdiri sedikit di bawah Dai Qingshan, memiliki wajah penuh kegembiraan saat ia terus-menerus menyapa para tamu yang datang. Dari luar,
Pengumuman demi pengumuman terus berdatangan saat berbagai pasukan berdatangan untuk memberikan hadiah dan menjilat Sekte Northern Depths. Melihat aula yang penuh dengan tamu, senyum di wajah Xiang Renhan semakin jelas. Dalam jarak 100 km, selain keluarga Xiang yang telah mendapatkan dukungan dari Sekte Northern Depths, tidak ada orang lain yang dapat memiliki pengaruh seperti itu. Kepala keluarga Zhao dari kota yang sangat tenang telah tiba. Di tengah keributan, sebuah pengumuman tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, aula yang bising itu terdiam sesaat. Kekuatan manapun, bahkan yang memiliki jaringan intelijen dasar, akan tahu bahwa keluarga Xiang telah menggunakan cara-cara yang keras untuk merebut Zhao Yaorou, yang hendak memasuki istana alkimia 10 sudut, dari keluarga Zhao. Mendengar pengumuman ini, mata Xiang Renhan sedikit menyipit. Setelah bertukar pandang dengan Dai Qingshan, dia membusungkan dadanya dan secara pribadi turun untuk menyambut para tamu di pintu masuk. Zhao tua, kau datang sendiri. Sebelum mencapai pintu, Xiang Renhan memanggil dengan wajah tersenyum kepada kelompok yang memasuki aula, dipimpin oleh Zhao Wengting. Dia mengulurkan kedua tangannya ke arah Zhao Wengting. Namun, Zhao Wengting tidak tergerak oleh sikap hangat ini. Dia hanya melotot marah ke arah Xiang Renhan. Jika tatapan bisa membunuh, tatapannya akan berubah menjadi pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, mencabik-cabik Xiang Renhan yang tersenyum hingga berkeping-keping. Silakan, silakan duduk di dalam. Meskipun Zhao Wengting bersikap demikian, Xiang Renhan, meskipun dalam hati tidak senang, tetap mempertahankan penampilannya dan menunjuk ke arah meja sambil tersenyum. Tidak perlu duduk. Xiang Renhan, cepat kembalikan putriku kepadaku. Namun pada saat ini, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Zhao Wengting tidak hanya tidak menunjukkan niat untuk bergerak menuju kursi, tetapi dia juga menuntut dengan keras. Mendengar kata-kata ini, aula yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Para pemimpin dan perwakilan dari berbagai pasukan mengalihkan pandangan mereka ke arah Zhao Wengting dan Xiang Renhan, semuanya bersikap seperti penonton yang menunggu pertunjukan yang bagus. Perseteruan antara keluarga Xiang dan keluarga Zhao bukanlah rahasia. Sekarang keluarga Xiang telah mengambil hati Sekte Northern Depths dan merampas harapan keluarga Zhao untuk menjadi terkenal, siapa yang bisa menerima hal seperti itu. Namun, keluarga Xiang saat ini memiliki seorang diaken Sekte Northern Depths yang asli yang memimpin mereka. Ini bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh keluarga Zhao dari kota Positive Valley Tranquil. Haha, kau pasti bercanda. Persatuan antara putrimu dan putraku bersifat sukarela dari kedua belah pihak. Tidak ada pertanyaan untuk mengembalikan siapapun. Xiang Renhan, sebagai rubah tua, tidak kehilangan ketenangan dalam situasi canggung ini. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Xiang Renhan, hentikan omong kosong ini. Hari ini, jika kamu tidak mengembalikan putriku kepadaku, keluarga Zhao-ku akan melawanmu sampai mati. Namun, Zhao Wengting tidak menunjukkan niat untuk membiarkan keadaan berlalu begitu saja. Sebaliknya, dia berteriak dengan sangat gelisah. Banyak anggota keluarga Zhao di belakangnya juga melangkah maju. Dentang, dentang. Saat mereka bergerak, para pengawal keluarga Xiang juga menghunus senjata mereka. Dalam sekejap, aula yang awalnya meriah menjadi tegang dengan senjata terhunus. Banyak tamu yang mundur sedikit, menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi geli. Apa yang sedang kamu lakukan? Tepat saat suasana antara kedua belah pihak mencapai titik puncaknya, teriakan marah tiba-tiba keluar dari posisi kepala di aula. Di bawah teriakan marah ini, semua orang merasakan telinga mereka berdengung. Selanjutnya, banyak tatapan terkejut beralih ke Dai Qingshan di posisi kepala. Apakah diakon Sekte Kedalaman Utara akhirnya kehilangan kesabarannya? Bab 467, Amarah Diakon Dai. Mendengar teriakan marah Dai Qingshan, mata Xiang Renhan berbinar-binar dengan senyuman. Tampaknya Zhao Wengting telah mengantarkan dirinya ke depan pintu mereka, yang akan menghemat banyak tenaganya di masa mendatang. Melihat Dai Qingshan berdiri dari kursi utama, mata Zhao Wengting menampakkan kewaspadaan yang mendalam. Sebagai deken dari Sekte Northern Depths, identitas ini saja sudah cukup untuk menghancurkan keluarga Zhao mereka. Hanya dengan satu perintah, pasukan yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil, akan dengan bersemangat menghancurkan keluarga Zhao hanya untuk menjilatnya. Hari ini adalah hari perayaan muridku. Aku tidak ingin memulai pertumpahan darah. Zhao Wengting, jika kau bijaksana, duduklah dengan patuh. Jika tidak, Dai Qingshan mendengus dingin, berbicara dengan suara yang dingin.
Niat mengancam dalam nadanya terungkap sepenuhnya. Para pemimpin dan perwakilan dari berbagai pasukan semuanya menunjukkan sedikit kekhawatiran di mata mereka. Zhao Yaorou telah diculik oleh Dai Qingshan, dan sekarang, dengan sedikit perbedaan pendapat, dia siap untuk mengambil tindakan. Sikap pantang menyerah ini membuat mereka sangat ingat bahwa Sekte Northern Depths jauh melampaui apa yang dapat mereka provokasi. Diakon Dai memang pemarah. Namun, saya khawatir acara hari ini tidak dapat dilanjutkan sesuai keinginan Anda. Di dalam aula yang sunyi, tiba-tiba terdengar suara samar, yang sangat tidak sesuai dengan suasana saat ini. Mendengar suara ini, Dai Qingshan mengerutkan kening dan melihat ke belakang Zhao Wengting, tempat sumber suara itu berasal. Di bawah tatapan semua orang yang terheran-heran, sesosok tubuh yang terbungkus jubah hitam perlahan berjalan keluar dari belakang Zhao Wengting dan langsung menuju ke depan aula. Setelah melihat sosok berjubah hitam ini, setelah sesaat terkejut, mata banyak tamu beralih ke Dai Qingshan yang berwajah muram. Seketika, mereka berduka dalam diam untuk orang berjubah hitam ini. Bagaimanapun, mereka yang menentang Dai Qingshan tidak pernah menemui akhir yang baik. Orang berjubah hitam yang tiba-tiba muncul ini juga membuat hati Xiang Renhan bergetar. Sosok ini, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah melupakannya. Dia adalah Master Alkimia kelas manusia yang dengan mudah mengalahkan Master Qin Kuan, Master Qin. Siapa kamu? Dai Qingshan menatap dingin ke arah orang berjubah hitam di tengah aula, sedikit mengernyit sebelum bertanya dengan suara berat. Siapa aku? Aku yakin patriark keluarga Xiang tahu betul. Orang berjubah hitam ini tidak lain adalah Qin Yichen. Sambil tersenyum tipis, dia menatap Xiang Renhan, yang berdiri di samping Dai Qingshan dengan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Dai Qingshan mengalihkan pandangannya ke arah Xiang Renhan, yang buru-buru mencondongkan tubuh mendekat untuk membisikkan beberapa kata di telinganya. Saat dia berbisik, ekspresi Dai Qingshan berubah. Seorang Master Alkimia kelas manusia yang mampu mengalahkan Qin Kuan, bahkan sebagai Diaken Sekte Northern Depths, dia tidak dapat dengan mudah memprovokasi orang seperti itu. Karena Master Alkimia bagaikan sarang tawon, belum lagi, ini adalah Master Alkimia tingkat manusia yang telah mengalahkan Master Qin Kuan. Dapat dikatakan jika Tuan Qin ini menghendaki, dia dapat mengangkat tangannya untuk memanggil, dan Raja Bela Diri yang tak terhitung jumlahnya akan bertarung untuknya. Ini juga merupakan alasan utama mengapa warisan Ten Corner Alchemy Manor bertahan lebih lama daripada Northern Depths Sect dan Sect lainnya. Itu karena pengaruh Alchemy Masters terlalu kuat. Saya Dai Qingshan, Diaken Sekte Northern Depths. Hari ini adalah hari perayaan murid saya. Saya harap Anda berkenan beristirahat sambil menyaksikan perayaan ini. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, bisakah kita bicarakan setelah jamuan makan hari ini? Dai Qingshan benar-benar rubah tua. Setelah berpikir sejenak, dia telah menyusun strategi. Setelah selesai, dia mengulurkan ranting zaitun yang sangat menggoda. Pada saat yang sama, saya mewakili Sekte Northern Depths dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan sekte kami. Jika Anda setuju, saya akan segera melapor ke sekte, dan Anda akan diberikan posisi tetua tamu. Mendengar perkataan Dai Qingshan, serangkaian napas tajam terdengar di seluruh aula. Seorang tetua tamu Sekte Northern Depths. Godaan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak dengan mudah oleh siapapun. Di wilayah ini, banyak sekali orang yang berjuang sepanjang hidup mereka hanya berharap untuk mendapatkan dukungan dari Sekte Northern Depths. Mengenai posisi tetua tamu, orang-orang biasa bahkan tidak berani memimpikannya. Dan sekarang, terhadap orang berjubah hitam yang datang untuk membuat masalah ini, Dai Qingshan tidak hanya tidak marah, tetapi dia bahkan telah memberikan undangan seperti itu. Sungguh sulit untuk memahami alasan di balik ini. Hanya beberapa individu cerdik yang telah menyaksikan Qin Yichen mengalahkan Master Qin Kuan yang samar-samar menebak sesuatu tentang identitasnya. Pada saat ini, wajah Zhao Wengting juga tiba-tiba berubah. Sejujurnya, hubungan keluarga Zhao dengan pemuda ini tidak dalam. Faktanya, setelah dia membantu Zhao Yaorou kembali dengan selamat, para tetua keluarga mereka bahkan telah menanyainya. Kalau bukan karena hubungan Zhao Yaorou dengannya, pemuda ini mungkin tidak akan peduli dengan mereka sama sekali. Mengenai persahabatan antara Zhao Yaorou dan pemuda ini, dia pernah mendengar Zhao Yaorou mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang mendalam di antara mereka. Mungkin dia hanya memiliki sedikit rasa sayang pada Zhao Yaorou. Pada saat ini, ketika dihadapkan dengan godaan sebesar itu, pendirian siapapun bisa saja goyah.
Di satu sisi, ada posisi tetua tamu dari sekte teratas di wilayah ini. Di sisi lain, ada keluarga Zhao, keluarga dari kota tingkat kedua. Cara memilihnya tidak sulit. Sekte Northern Depths. Mereka tidak memiliki kualifikasi itu. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, tawaran besar yang dilontarkan oleh Dai Qingshan sama sekali tidak menarik perhatian pria berjubah hitam ini. Dia bahkan mencibir, berbicara dengan nada sangat meremehkan. Senyum sinis itu langsung menimbulkan keributan besar di aula. Sekte Northern Depths tidak memiliki kualifikasi untuk menjadikannya tetua tamu. Kata-kata ini datangnya dari seseorang dari kota tingkat kedua, dan pasti akan ditertawakan jika disebarkan. Bahkan Ten Corner Alchemy Manor memiliki beberapa master alkemi kelas manusia yang diburu oleh Northern Depths Sect dengan harga yang mahal. Bagi orang berjubah hitam ini, berbicara dengan sangat angkuh adalah kesombongan yang tak terbatas. Orang tua, jangan buang-buang kata, cepat serahkan Zhao Yaorou. Sementara orang-orang di sekitarnya masih mengejek kata-katanya sebelumnya, orang berjubah hitam ini tiba-tiba berbicara lagi, tampaknya dengan tidak sabar menegur Dai Qingshan. Dengan kata-kata ini, kerumunan di aula tercengang. Semua mata tertuju pada orang berjubah hitam, yang telah berbicara tidak pada tempatnya. Mereka mengusap mata mereka karena tidak percaya, jelas tidak dapat memahami pemandangan ini. Bahkan jika dia tidak menerima usulan Dai Qingshan, apa haknya untuk menegur seorang diaken dari sekte Northern Depths? Apakah dia benar-benar ingin memprovokasi diaken ini dan mencari kematian? Orang ini pasti ada yang salah dengan kepalanya. Pikiran ini muncul di benak hampir semua orang. Dai Qingshan menatap tajam ke arah Qin Yichen, ekspresinya kini sangat muram. Wajahnya yang agak tua kini tampak sangat garang. Dia telah dengan baik hati menawarkan untuk merekrut orang ini, namun dia bukan saja tidak menghargainya, dia bahkan berani menegurnya. Bab 468, Terjebak dalam jebakan. Setelah itu, dengan lambaian tangan Dai Qingshan, lebih dari 20 raja bela diri menyerbu ke depan dari belakang para tamu, mengepung Qin Yichen dan orang-orang keluarga Zhao dengan niat membunuh. Sejak aku menjadi Deken Sekte Northern Depths, kau adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini selama bertahun-tahun ini. Dai Qingshan menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Aura pembunuh dalam kata-katanya membuat semua orang merasa merinding. Dia orang bodoh yang mencari kematian dengan memprovokasinya. Sungguh membingungkan di mana keluarga Zhao menemukan orang gila seperti itu. Ini akan berakhir dengan kerugian bagi mereka. Jangan buang-buang waktu, katakan saja apakah kau akan menyerahkan orang itu atau tidak. Pada saat ini, Qin Yichen mengangkat jubah hitamnya, memperlihatkan ekspresi tidak sabar. Dia masih sangat muda. Saat melihat wajah Qin Yichen, gelombang keterkejutan lainnya bergema di seluruh aula. Begitu muda, tapi punya aura seperti itu. Dia memang mengesankan. Namun, dia terlalu sombong. Sayang sekali, sayang sekali. Banyak pemimpin dari berbagai pasukan menggelengkan kepala. Mereka tidak percaya bahwa ada orang yang dapat menentang keinginan diakon Dai Qingshan di tempat seperti itu. Haha, kau benar-benar punya nyali. Melihat tatapan menghina itu, Dai Qingshan tertawa terbahak-bahak. Aura yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Saat energi yuannya melonjak, meja dan kursi di sekitarnya hancur berkeping-keping. Layak menjadi seorang diaken sekte Northern Depths. Aura ini setidaknya berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat menengah. Merasakan aura menindas yang merasuki seluruh aula, mata semua orang berkilat ketakutan. Pemuda itu, terlihat sangat familiar. Pada saat ini, seruan ringan tiba-tiba terdengar. Kemudian, banyak tatapan tiba-tiba tertuju ke arah wajah Qin Yichen. Dai Qingshan sedikit mengernyit. Ketika melihat Qin Yichen, dia juga tiba-tiba merasakan sesuatu yang familiar, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak dapat mengingat siapa pemuda ini. Dia sepertinya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi mengapa dia merasakan sesuatu yang familiar? Saat semua orang sedang mengamati Qin Yichen, dua sosok tiba-tiba berjalan keluar dari belakang Zhao Wengting. Menghadapi pengepungan banyak raja bela diri dan tekanan energi yuan yang mengerikan dari Dai Qingshan, mereka tidak menunjukkan rasa takut dan berjalan tepat di belakang Qin Yichen. Keduanya adalah Gong Suzi dan Lu Xiaoguan. Apakah ada lebih banyak orang yang ingin mati? Melihat semakin banyak orang melangkah maju, banyak yang menggelengkan kepala sambil mendesah. Namun, saat pandangan semua orang tertuju pada Gong Suzi, mereka tiba-tiba membeku.
Tiga pemuda tersebut berani menghadapi puluhan raja bela diri. Keberanian semacam ini diam-diam mendapatkan kekaguman dari banyak orang. Yang paling mengejutkan adalah burung kayu yang tampak seperti manusia di bahu gadis itu. Rumor mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu di Positive Valley Tranquil City, sekelompok Outer Disciples dari Northern Depths Sect telah dikalahkan, dan pelakunya diduga adalah 3 orang muda. Ciri khas mereka yang paling menonjol adalah seorang gadis cantik dengan burung kayu di bahunya. Mungkinkah mereka yang melakukannya? Karena penasaran, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dai Qingshan. Benar saja, dia sekarang sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Mengingat puluhan murid yang telah menemaninya dan gugur secara tragis, tatapannya seakan menjelma menjadi pedang-pedang tajam, seakan ingin mencabik-cabik 3 sosok muda di hadapannya itu. Hari ini, kalian semua akan mati. Suara Dai Qingshan tampak menjadi serak karena amarahnya, dan aura kekerasan menyebar dalam tekanan dahsyat ini. Saudara Yi Chen, cepat tangani orang tua itu, namun, di bawah tekanan ini, ketiganya tetap tenang. Suara yang agak tidak puas bahkan terdengar dengan santai. Semua orang memandang Gong Suzi dengan rasa iba. Wanita cantik seperti itu, sayang sekali dia akan segera binasa. Saat semua orang mengira Dai Qingshan akan melancarkan serangan dahsyat, fluktuasi energi Yuan yang liar itu tiba-tiba menghilang. Banyak tamu yang telah berjuang melawan tekanan ini memandang Dai Qingshan dengan bingung. Dalam pikiran mereka, Dai Qingshan bukanlah seseorang yang akan menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia tidak akan mencoba merebut Zhao Yaorou untuk muridnya. Ada apa dengan Dekan Dai? Melihat perilaku Dai Qingshan yang tidak biasa, banyak tamu mulai berspekulasi dengan bingung. Para murid Sekte Northern Depths dan orang-orang seperti Xiang Renhan juga memandang Dai Qingshan dengan bingung. Tanpa perintah Dai Qingshan, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikiran tetua itu. Tunggu, gadis kecil itu baru saja memanggilnya apa? Tiba-tiba, tubuh Xiang Renhan bergetar, dan dia bertanya pada Xiang Zidi di sampingnya. Kakak Yi Chen, meskipun Xiang Zidi tidak mengerti, dia menjawab secara refleks. Yi Chen, Tuan Qin, dan Yi Chen. Petik 2. Mendengar ini, Xiang Renhan menggumamkan beberapa patah kata, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang mengerikan. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan tubuhnya jatuh ke tanah seolah-olah kehilangan kekuatan. Dia berteriak, Qin Yi Chen. Uff, nama ini bagaikan wabah yang sangat mengerikan. Nama ini menyebabkan aula yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Kemudian, serangkaian tatapan terkejut tertuju pada pemuda berjubah hitam itu. Dia adalah Qin Yi Chen. Qin Yi Chen. Ini adalah nama yang akhir-akhir ini terlalu menonjol. Di wilayah 3 sekte dan 1 manor, dapat dikatakan bahwa semua orang mengenalnya. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa mereka memiliki rasa keakraban yang samar-samar ketika melihat pemuda ini. Orang yang membunuh seorang murid inti dari Sekte Northern Depths dan kemudian dicari oleh Sekte Northern Depths. Tidak heran dia tampak begitu familiar. Dan sepertinya dia juga telah membunuh 3 tetua sekte kedalaman utara belum lama ini. Bagus. Qin Yi Chen, kau telah masuk ke dalam perangkap. Aura Dai Qingshan tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, dengan sinyalnya, para murid sekte kedalaman utara itu diam-diam mengelilingi Qin Yi Chen dan rekan-rekannya. Mulut Qin Yi Chen melengkung ke atas. Sepertinya dia sudah lama pergi sehingga dia tidak tahu tentang situasi sektenya. Dasar bodoh. Meskipun Sekte Northern Depths masih menyerukan kematian Qin Yi Chen, itu hanya lisan. Tidak ada penatua atau di atasnya yang muncul setelah kematian ketiga penatua itu. Jika para tetua tidak mengambil tindakan, mereka yang berada di bawah tentu tidak akan berani bertindak gegabah. Lucu sekali. Kalau 3 tetua saja tidak sebanding dengannya, mereka dihitung apa? Qin Yi Chen, hari ini kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu menumbuhkan sayap. Xiang Zidi juga melompat keluar, menunjuk hidung Qin Yi Chen dan berteriak keras, wajahnya penuh kegembiraan. Jika mereka bisa membunuh Qin Yi Chen, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Dengan begitu, posisi dia dan gurunya di sekte pasti akan melambung tinggi. Bab 469, Konfrontasi Langsung. Menanggapi teriakan Xiang Zidi, Qin Yi Chen hanya meliriknya sekali, dan teriakan anehnya segera berhenti. Setelah Qin Yi Chen mengalihkan pandangannya, wajah Xiang Zidi memerah karena malu dan marah. Sebagai murid pribadi seorang diaken,
dia sebenarnya telah diintimidasi oleh seseorang yang bahkan lebih muda darinya. Tuan, Xiang Zidi menatap tajam ke arah Qin Yichen, diam-diam memohon bantuan Dai Qingshan. Dai Qingshan mengangguk. Karena dia sudah lama berada di Positive Elite Tranquil City, dia tidak begitu mengenal situasi di dalam sekte. Mengenai masalah Qin Yichen yang membunuh 3 tetua, dia hanya berasumsi bahwa para tetua itu ceroboh dan mengalami penyergapan. Tiba-tiba, ekspresi Dai Qingshan menjadi sangat garang. Di matanya yang dingin, bahkan ada sedikit kegembiraan. Jika dia bisa melenyapkan pemuda ini, hanya memikirkan hadiah sekte saja sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Anak muda, hidupmu berakhir di sini. Detik berikutnya, Dai Qingshan meraung, dan energi Yuan yang kuat melonjak keluar. Wujudnya berubah menjadi bayangan, dan dia memukul dengan tinju yang membawa gelombang energi Yuan yang mengerikan ke arah Qin Yichen. Begitu cepat, begitu kuat, bisakah dia menghindarinya? Melihat pertunjukan kekuatan ini, banyak tamu di aula semuanya terkejut. Tingkat kekuatan ini mungkin sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh Raja Bela Diri tingkat menengah. Tampaknya Dai Qingshan tidak berniat menunda dan serius sejak awal. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, menghadapi pukulan ganas Dai Qingshan, Qin Yichen tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Sebaliknya, dia juga mengangkat lengannya dan, setelah meregangkan tubuhnya sebentar, melemparkan pukulan sebagai balasan. Apakah dia sudah gila? Melihat ini, banyak orang berseru kaget. Tampaknya Qin Yichen tidak hanya sombong secara verbal tetapi bahkan bertindak seperti itu. Hanya saja, mereka tidak tahu bahwa ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat yang dapat menghancurkan apa saja di hadapannya, sikap seperti itu bukanlah kesombongan, tetapi kepercayaan diri. Bang! Dengan suara keras yang dahsyat, gelombang kejut yang mengerikan menyebar, menghancurkan meja-meja dan kursi-kursi di sekitarnya hingga berkeping-keping. Di bawah pukulan ini, sosok Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 langkah, sementara sebaliknya, Dai Qingshan hanya mundur 1 langkah. Perbedaan di antara mereka sangat jelas. Swoosh! Sebelum Qin Yichen sempat mengatur napas, Dai Qingshan menghentakkan kakinya, dan sosoknya berubah menjadi bayangan yang menyerang ke depan. Menghadapi serangannya yang ganas, Qin Yichen tidak menunjukkan niat untuk menghindar, tetap maju untuk menghadapinya secara langsung. Dentuman, dentuman, dentuman. Serangkaian suara keras terus terdengar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keduanya telah bertukar pukulan dengan kecepatan kilat sebanyak 4 atau 5 kali. Dan dalam pertukaran ini, tanpa kecuali, Dai Qingshan telah memperoleh sedikit keuntungan, sedangkan Qin Yichen agak dirugikan. Bang! Setelah sekali lagi membuat Qin Yichen mundur beberapa langkah, Dai Qingshan berhenti sebentar. Hehe, anak muda. Sekarang apakah kau mengerti akibat dari menyinggung sekte Northern Depths kami? Karena kau berani menyerahkan diri ke depan pintu kami hari ini, patuhilah dan tinggalkan hidupmu di sini. Dai Qingshan mengusap tinjunya yang agak mati rasa. Meskipun fakta bahwa yang terakhir dapat bertahan begitu lama di bawah serangan kekuatan penuhnya membuatnya agak terkejut, ini tidak cukup untuk memberinya alasan untuk berhenti. Menghadapi senyum ganas Dai Qingshan, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak menunjukkan niat untuk menyia-nyiakan kata-kata dengannya. Anak nakal sialan, masih berani bersikap sombong. Melihat tatapan Qin Yichen yang agak mengejek, api kemarahan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hati Dai Qingshan. Sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilihat. Di usia yang masih sangat muda, mampu bertahan melawan Diakon Dai Qingshan begitu lama sudah cukup mengesankan. Sayang sekali, jika diberi lebih banyak waktu untuk berkembang, mungkin sekte Northern Depths benar-benar tidak akan punya cara untuk menghadapinya, tetapi dia cukup bodoh untuk menyerahkan dirinya ke depan pintu mereka. Pada saat ini, suara riuh terdengar di aula. Meskipun sikap Qin Yichen tegas, tampaknya itu tidak banyak gunanya. Krak, di tengah-tengah suara keributan itu, tiba-tiba sebuah suara halus terdengar pelan. Tubuh Qin Yichen terlihat sedikit gemetar saat energi Yuan mengalir keluar dari tubuhnya. Di tempat dia berdiri, retakan kecil menyebar dari bawah kakinya. Energi Yuan yang ganas meningkat dengan mantap, dan aura yang kuat benar-benar meletus dari dalam tubuhnya saat ini. Di bawah aura ini, orang-orang di sekitarnya yang telah mengejeknya secara bertahap merendahkan suara mereka, dan akhirnya, terdiam sepenuhnya. Menatap Qin Yichen yang aura seluruh tubuhnya terus meningkat, Dai Qingshan mengerutkan kening, jejak keheranan muncul di matanya. Baru saja, Qin Yichen tidak menggunakan energi Yuan.
Dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk melawannya. Jika memang begitu, berarti tubuh fisik pemuda ini jauh lebih kuat daripada seorang raja bela diri tingkat menengah biasa. Sudut mulut Dai Qingshan dan para tamu itu tak dapat menahan diri untuk tidak berkedut. Aura yang terus meningkat ini akhirnya berhenti di puncak tahap awal alam raja bela diri. Sayang sekali, intensitas ini masih belum cukup. Masih kurang sedikit. Merasakan jurang pemisah di antara mereka, Qin Yichen menggelengkan kepalanya, bergumam dengan ketidakpuasan. Gumamannya yang pelan, dalam keheningan ini, terdengar jelas oleh semua orang. Intensitasnya tidak cukup, masih kurang sedikit. Mungkinkah dia sengaja bertindak seperti itu sebelumnya, untuk mencoba dan menerobos? Menjadi begitu sombong saat menghadapi seorang diaken dari Sekte Kedalaman Utara. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang akan percaya? Kenapa kau sok hebat, bocah? Sekuat apapun dirimu, hari ini, kau hanya bisa meninggalkan mayatmu. Mendengar bisikan-bisikan di sekitar, wajah tua Dai Qingshan memerah karena malu, dan dia langsung menggeram. Bang! Kali ini, begitu kata-kata Dai Qingshan jatuh, sebelum dia bisa bergerak, Qin Yichen yang ada di seberangnya tiba-tiba menghentakkan kakinya dengan keras. Dengan ledakan sonik yang dahsyat, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi serangkaian bayangan. Hanya dalam waktu satu tarikan napas, dia melesat ke sisi Dai Qingshan. Melihat Qin Yichen yang kecepatannya meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap, ekspresi Dai Qingshan tiba-tiba berubah. Pupil matanya mengecil saat dia menatap tajam ke arah tinju yang perlahan membesar dalam pandangannya. Di tinju itu, tampak ada kilatan petir. Pada saat berikutnya, aura yang bahkan lebih ganas dari Qin Yichen tiba-tiba meletus dari tubuh Dai Qingshan, dan dengan cepat berkumpul di antara kedua telapak tangannya. Mati kau! Telapak tangan pembalik laut. Dai Qingshan meraung, mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Gelombang besar energi Yuan menyapu, menyerang dengan ganas ke arah Qin Yichen. Boom! Di bawah gelombang energi Yuan ini, lantai aula yang kokoh retak dengan serangkaian retakan. Beberapa individu yang lebih kuat yang sedikit lebih dekat tidak dapat menahan tekanan ini dan terlempar kembali, memuntahkan darah. Bab 470, tak terduga. Tuan Qin. Melihat serangan mengerikan ini, patriark keluarga Zhao, Zhao Wengting, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Jika Qin Yichen gagal, maka keluarga Zhao-nya tidak akan punya jalan lain selain kehancuran. Boom! Sosok ramping itu hampir seketika ditelan oleh gelombang pasang energi Yuan yang mengerikan ini. Kali ini, kau tidak akan lolos dari kematian. Dai Qingshan mencibir. Telapak tangan pembalik laut ini adalah teknik bela diri terkuatnya. Di antara mereka yang berada di tahap pertengahan Martial King, hanya sedikit yang bisa menahannya. Dia sangat percaya diri dalam serangan ini. Percikan. Namun, sebelum pikiran Dai Qingshan bisa tenang, sebuah celah tiba-tiba terbuka dalam gelombang pasang energi Yuan yang mengerikan itu, dan aura yang sangat menakutkan berkelebat di dalamnya. Terkadang terlihat namun terkadang tersembunyi. Bagaimana ini mungkin? Melihat kekuatan penuh telapak tangan pembalik lautnya tidak hanya gagal membunuh Qin Yichen tetapi malah terkoyak dengan sangat mudah, bahkan ekspresi Dai Qingshan tiba-tiba berubah gelap. Sialan, bahkan jika kau sudah berkultivasi sejak dalam kandungan, seberapa kuat dirimu? Dengan serangan berkekuatan penuhnya yang terkoyak, tatapan ganas melintas di mata Dai Qingshan. Menghadapi serangan secepat kilat itu, ia melayangkan pukulan sebagai balasan. Dia tidak percaya seorang remaja bisa sekuat itu. Betapa bodohnya, melihat perilaku percaya diri Dai Qingshan, Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apakah dia benar-benar berpikir seranganku, yang diperkuat dengan 2 lapis segel petir, sebanding dengan seranganku sebelumnya yang hanya menggunakan kekuatan fisikku? Saat lengan Qin Yichen bergetar, gelombang kekuatan dahsyat meletus. Boom! Hanya dalam hitungan detik, keduanya bertabrakan dengan keras. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat kontak itu, Dai Qingshan, yang selama ini mendominasi pertarungan, tiba-tiba menjerit dengan menyedihkan. Wosh! Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, tubuh Dai Qingshan, seolah-olah terhantam benda berat, terlempar ke belakang dalam keadaan menyedihkan. Meja dan kursi di sepanjang jalannya hancur berkeping-keping. Boom! Setelah mundur dengan keras, dia akhirnya berhenti setelah menabrak tembok. Menatap Dai Qingshan di balik dinding yang penuh retakan itu, lengan kanannya terkulai lemas,
matanya terbelalak tak percaya, suara desahan memenuhi tempat itu. Semua tatapan mata tertuju pada Qin Yichen dengan linglung, dan untuk waktu yang lama, tidak ada seorang pun yang berbicara. Serahkan Zhao Yaorou, atau jangan salahkan aku atas pertumpahan darah ini. Setelah memukul Dai Qingshan hingga terpental hanya dengan satu pukulan, Qin Yichen bersikap seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiang Renhan dan Xiang Zidi, dan suaranya yang agak dingin bergema dengan tenang di aula. Diperhatikan oleh tatapan Qin Yichen, Xiang Renhan dan Xiang Zidi merasa seolah-olah sedang diawasi oleh binatang iblis yang sangat ganas. Rasa dingin menyebar dari hati mereka, menutupi seluruh tubuh mereka. Jika Dai Qingshan saja tidak mampu menahan Qin Yichen, bagaimana mungkin mereka bisa melawan? Tuan Qin, suara Xiang Renhan bergetar saat dia mencoba memohon belas kasihan, tetapi di bawah tatapan dingin orang lain, dia tidak berani melanjutkan. Kamu punya waktu 5 menit. Jika aku tidak melihat Zhao Yaorou hari ini, aku akan membantai seluruh keluarga Xiangmu. Kata-kata itu keluar pelan dari mulut Qin Yichen, seperti gumaman, tetapi niat membunuh dalam kata-kata ini adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan oleh siapapun. Cepat, lepaskan dia. Mendengar kata-kata ini, tubuh Xiang Renhan bergetar hebat, dan dia buru-buru berteriak kepada orang-orang di belakangnya. Mendengar suaranya, dua penjaga bereaksi, buru-buru berlari ke belakang. Mata Qin Yichen sedikit menyipit saat dia menatap ke arah kedua penjaga itu pergi, dan hatinya juga sedikit rileks. Wosh! Tepat pada saat ini, suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Dai Qingshan yang terluka parah, yang telah tergeletak di tanah sambil mengerang, sekarang diam-diam menusuk ke arah punggung Qin Yichen dengan pedang pendeknya. Pada pedang pendek hitam pekat itu, ada aliran samar warna hijau kebiruan. Jelas sekali pedang itu telah dilapisi racun yang mematikan. Bunuh mereka. Setelah mencapai punggung Qin Yichen, Dai Qingshan meraung dengan ganas, sambil secara bersamaan menusukkan pedang pendek di tangan kirinya dengan keras ke sisi Qin Yichen. Melihat ini, banyak orang di aula yang tampak jijik, tetapi seperti kata pepatah, pemenang menjadi raja dan yang kalah menjadi penjahat. Siapapun yang berpengalaman tidak akan terganggu saat ini. Jelas bahwa Qin Yichen masih terlalu muda dan ceroboh, yang memungkinkan Dai Qingshan menemukan kesempatan untuk membalas. Bunuh. Meskipun tindakan Dai Qingshan sangat tidak terhormat, para murid Sekte Northern Depths pernah berpikir tentang bagaimana membunuh Qin Yichen hari ini pasti akan membuat mereka dihargai oleh Sekte. Mungkin mereka bisa mendapatkan teknik bela diri dan senjata roh yang hanya bisa diperoleh oleh murid inti. Memikirkan hal ini, mata semua murid Sekte Kedalaman Utara tiba-tiba memerah. Sambil meraung, mereka menerjang ke arah Gong Suzi dan Lu Xiaoguan. Saudara Yichen, hati-hati. Melihat Dai Qingshan muncul di belakang Qin Yichen, Gong Suzi tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Pada saat yang sama, burung kayu di bahunya terbang keluar. Di sampingnya, Lu Xiaoguan juga mendengus dingin, dan sebuah bayangan hitam tiba-tiba melesat keluar dari belakangnya. Boom, boom. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sebelum banyak orang dapat melihat dengan jelas apa yang telah terjadi, lebih dari 10 raja bela diri dari Sekte Kedalaman Utara telah tergeletak di tanah. Darah mengalir kemana-mana, dan lebih dari 10 raja bela diri yang beberapa saat lalu berteriak meminta darah, kini semuanya tak bernyawa. Sialan, Dai Qingshan juga merasakan keributan di belakangnya, dan ekspresinya berubah sangat tidak menyenangkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua pemuda ini, yang tampaknya hanya karakter pendukung, akan memiliki kartu truf yang mengerikan. Tetapi pada titik ini, selama dia membunuh Qin Yichen, tidak peduli seberapa kuat kartu truf yang dimiliki keduanya, mustahil bagi mereka untuk menahannya. Pedang pendek Dai Qingshan sudah mencapai pinggang Qin Yichen. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menjilat sudut mulutnya, seolah-olah sudah membayangkan adegan berceceran darah. Selama dia bisa membunuh ancaman besar bagi sekte ini, bagaimana mungkin dia bisa khawatir tidak akan menonjol di masa mendatang. Kling! Namun, saat Dai Qingshan masih asyik dengan lamunan panjangnya, dengan suara pelan, seringai di wajahnya tiba-tiba membeku. Pedang pendeknya tiba-tiba berhenti setengah inci dari jubah Qin Yichen di pinggang, seolah-olah telah menabrak dinding tak terlihat, dan tidak dapat maju setengah sentimeter lagi. Ini energi spiritual. Dai Qingshan menatap ujung pedang pendek itu dengan tak percaya. Dari sana, tampak riak-riak gelombang halus menyebar keluar, menyebabkan serangan mendadaknya gagal total.